Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Amanda Putri, NPM 241186206082, kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa pertanyaan dari mata kuliah agama untuk memenuhi kewajiban UTS saya, yang mana dosen pengampunya yaitu Pak Abduluddin SPDI MPDI. Baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta berikan dalil Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia dalam Islam yaitu untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah yang mencakup segala bentuk ketaatan, baik ibadah ritual seperti sholat, puasa, maupun ibadah sehari-hari yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Di Al-Quran berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia. Sebaliknya, ibadah adalah kebutuhan manusia untuk mendekatkan dirinya dan meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Selanjutnya yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang mengelola dan menjaga bumi sesuai dengan syariat Allah. Di Al-Quran berbunyi, Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, memanfaatkan daya alam dengan bijak, dan berlaku adil terhadap sesama makhluk. Tugas ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu menjalani ujian hidup. Kehidupan manusia adalah ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Segala kenikmatan dan kesulitan yang dialami manusia adalah bagian dari ujian tersebut. Di Al-Quran berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang di antara kamu lebih baik amalnya. Ujian kehidupan mencakup segala aspek, harta, kesehatan, keluarga, dan waktu. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna sebagai bukti kebesaran Allah dan keagungan Allah. Dalam Al-Quran yaitu laqad khalaqnal insana fi insani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah memberikan manusia akal, hati, dan jasad yang sempurna. Keistimewaan ini digunakan untuk mengenal Allah, merenungkan ciptaannya, dan menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana proses penciptaan manusia, Nabi Adam dan Bani Adam? Proses penciptaan manusia, baik Nabi Adam sebagai manusia pertama, maupun keturunan manusia yaitu Bani Adam, dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama saya akan jelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam ini diciptakan langsung oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Proses penciptaannya yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama dari tanah atau bisa disebut dengan turab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah sebagai bahan dasar. Yang di Al-Quran berbunyi, Inna matala Isa inda Allahi khomatoli adama kholaqahu min turab tumma kholaqlahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah maka jadilah ia. Selanjutnya yaitu dari tanah yang dibentuk dan ditiupkan ruh. Allah membentuk tanah menjadi rupa manusia, lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya hingga Adam hidup. Yang di Al-Quran berbunyi, Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa iza sawatuhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa'ulahu sajidin.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dan bersujud. Selanjutnya, kehormatan Nabi Adam. Setelah penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Iblis menolak dan menjadi makhluk yang paling durhaka. Dalam Al-Quran berbunyi, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana minal khafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penciptaan Bani Adam atau bisa disebut dengan keturunan Nabi Adam. Manusia setelah Nabi Adam diciptakan melalui proses biologis, yaitu dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Namun ini juga merupakan bagian dari kehendak Allah. Baik, saya akan jelaskan dari pertama, yaitu dari nutfah atau bisa dibilang setetes air mani. Proses awal penciptaan manusia adalah dari nutfah, yang kemudian berkembang menjadi manusia sempurna. Yang di Al-Quran berbunyi, khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Dia menciptakan manusia dari setetes air mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Yang kedua yaitu tahapan penciptaan dalam rahim. Allah menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam rahim, yaitu berawal dari nutfah, yaitu setetes air mani, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, lalu dibentuk menjadi tulang dan daging, ditiupkan ruh, dan menjadi manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu uraikan contoh perdebatan antara otak dan hati. Bagaimana Anda mengambil sikap? Perdebatan antara otak dan hati ini sering muncul dalam situasi kompleks yang mengaruhi hidup kita. Contoh saja situasi yang saya alami, yaitu ditawari pekerjaan di luar kota dengan gaji yang lebih besar. Namun ini berarti saya harus jauh dari keluarga yang sangat saya cintai. Contoh perdebatan hati dan otaknya yaitu otak saya berkata, pekerjaan ini adalah peluang besar, gaji lebih tinggi, prospek karir lebih baik, dan pengalaman kerja ini juga membuka banyak pintu di masa depan. Ini keputusan logis untuk masa depan yang lebih baik. Namun hati berkata, keluarga saya akan merasa kehilangan jika saya pergi. Saya bisa saja mencari pekerjaan di kota yang sama tanpa harus berjauhan dari mereka. Baik, langkah saya dalam mengambil sikap yaitu yang pertama, dengarkan dan pahami keduanya, otak dan hati tersebut. Yang pertama yaitu luangkan waktu untuk benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh otak dan hati. Jangan mengabaikan salah satu karena keduanya pasti memiliki poin penting. Misalnya, otak saya menekankan pada keuntungan logis yaitu gaji tinggi, pengalaman, pengembangan karir. Namun hati saya menunjukkan pentingnya kedekatan emosional dengan keluarga dan hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu saya menganalisis situasi secara objektif, yaitu saya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pilihan saya tersebut. Seperti contoh kebutuhan finansial saat ini.
Apakah gaji tambahan sangat diperlukan atau cukup dengan kondisi sekarang? Terus dampak terhadap keluarga. Bagaimana keluarga Anda akan menghadapi situasi tersebut? Pertanyaan itu pasti muncul. Yaitu butuh solusi alternatif, yaitu bisakah pekerjaan jarak jauh ini dilakukan atau ada pekerjaan lain yang mendekati tawaran ini di lokasi yang sama? Lalu selanjutnya yaitu mencari jalan tengah. Jika memungkinkan, pertimbangkan jalan tengah. Misalnya, ambil pekerjaan tersebut untuk jangka waktu tertentu sambil mencari peluang untuk kembali bekerja di kota asal saya. Jika perusahaan memungkinkan, meminta opsi bekerja secara kombinasi bekerja jarak jauh dan datang ke kantor. Cari cara agar tetap bisa dekat secara emosional meski jauh secara fisik, seperti video call rutin atau kunjungan berkala. Yang terakhir yaitu ambil keputusan dengan yakin. Setelah mempertimbangkan semua aspek, ambil keputusan dengan yakin. Terus saya memastikan saya agar tidak merasa terpaksa oleh salah satu sisi antara otak ataupun hati tadi tersebut, tapi menghubungkan keduanya. Misalnya, jika saya memilih pekerjaan, buat rencana konkret untuk tetap berhubungan dengan keluarga. Terus jika saya memilih tetap bersama keluarga, cobalah alternatif pekerjaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan finansial dan emosi saya. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu sebutkan sumber-sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Ajaran Islam ini bersumber dari beberapa landasan utama yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman utama dalam segala aspek kehidupan. Contohnya yaitu perintah sholat, atau dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Terus ada larangan meminum khamar, yaitu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Yang kedua yaitu ada hadis atau sunnah Nabi. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas atau pelengkap Al-Quran. Contohnya yaitu penjelasan tentang cara sholat, yaitu sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Lanjut, larangan menyakiti tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Selanjutnya ada yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Ijma ini sendiri adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama untuk masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu penetapan jumlah rakaat sholat tarawih sebanyak 20 rakaat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terus larangan menikahi wanita hamil akibat zina berdasarkan ijma ulama. Selanjutnya yaitu kias atau analogi. Kias ini adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis dengan membandingkannya pada perkara yang serupa yang telah ada hukumnya berdasarkan alasan yang sama. Contohnya yaitu larangan narkoba. Dalam Al-Quran, khamar dilarang karena memabukkan dan merusak akal. Dengan kias, narkoba juga dilarang karena memiliki dampak serupa. Selanjutnya yaitu penggunaan alat pembayaran digital. Meski tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, kias membolehkan penggunaan uang elektronik karena fungsinya sama seperti uang fisik. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu uraikan bagaimana Anda memahami lafaz-lafaz dua kalimat syahadat.
Lafaz dua kalimat syahadat merupakan pernyataan dasar yang mengandung inti ajaran Islam. Dua kalimat syahadat ini sangat penting karena mereka menandai seseorang sebagai muslim dan mengungkapkan keyakinan terhadap Tuhan, Nabi, dan agama Islam. Berikut akan saya jelaskan uraian mengenai makna dan pemahaman lafaz dua kalimat syahadat. Lafaz dua kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Lalu ada makna masing-masing dari bagian syahadat, yaitu dari asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Penjelasan dari kalimat tersebut yaitu kalimat pertama ini menegaskan tauhid, yaitu kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dan semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan dan dikuasai olehnya. Kalimat ini mengandung makna pengesahan Allah atau tauhid dan penolakan terhadap segala bentuk penyekutuan dengan Allah atau syirik. Mengucapkan kalimat ini berarti mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta dan kehidupan. Lalu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Penjelasan dari kalimat tersebut yaitu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Di sini terdapat dua unsur penting. Hamba atau bisa dibilang menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun seorang rasul yang mulia, tetap seorang hamba Allah yang tunduk dan taat kepadanya. Ini mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Allah. Yang kedua yaitu Rasul, menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Dengan menerima beliau sebagai Rasul, kita menerima ajaran dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya dua kalimat syahadat ini yaitu menegaskan akidah atau keimanan. Dua kalimat syahadat merupakan inti dari akidah Islam. Mengucapkannya berarti menerima dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang layak disembah dan Muhammad SAW adalah rasul-rasulnya. Lalu yaitu syarat masuk Islam. Setiap orang yang ingin menjadi muslim harus mengucapkan syahadat ini dengan penuh keyakinan dan pemahaman. Syahadat ini menjadi tanda resmi seorang mengakui Islam sebagai agama dan mengikat dirinya dengan ajaran-ajarannya. Selanjutnya yaitu tanda ketaatan. Mengucapkan syahadat adalah bentuk pengakuan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Itu juga menunjukkan komitmen untuk hidup menurut petunjuk agama Islam. Selanjutnya yaitu syahadat dalam kehidupan sehari-hari menjadi pegangan hidup. Sebagai orang Islam, syahadat bukan sekadar ucapan, tetapi juga harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Ucapan syahadat harus dibarengi dengan amalan yang mencerminkan ketauhidan terhadap Allah yang mengikuti sunnah Rasulnya. Lalu menguatkan iman. Setiap kali seorang muslim mengucapkan syahadat dalam sholat atau dalam kondisi lain, itu menguatkan iman mereka terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik, sekian dari tugas video ini saya buat. Jika ada kesalahan pengucapan kata, maka saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.